pahlawan atau penjahat. Anda sudah nikmati hasilnya loh, pekerjaan mereka. Gini bro, pertanyaan Anda ini maka itu saya tadi tanyakan. Kalau dalam pandangan saya, aduh, bentar ya. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabi Allah, khairul khalqi, khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullahi subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berhujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cintai, insyaallah, di bawah naungan aras Allah, di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan siang menjelang sore ini saya akan mengasih sebuah video di mana video ini mengajarkan tentang bagaimana agama mengajar pada Kristen ini. Seru dengan muslimin. Baik, kaum muslimin, demikian videonya. Yang Yesus itu pahlawan atau penjahat, Bang? Menurut saudara? Orang itu bukan pahlawan, bukan penjahat. Jadi? Tapi karena kehendak Allah bahwa dia harus mati, makanya mereka itu yang menyelipkan Yesus. Iya, maksud saya gini, memang bagi Anda itu bagi tidak ada diputuskan di dalam kitab Anda itu dia pahlawan. Yang ada itu yang diputuskan itu bahwa di kitab saudara dia itu adalah anak-anak iblis. Di dalam Yohanes 8:37 sampai nomor 44, yang mau menyalibkan Yesus itu adalah anak-anak setan gitu. Nah, sekarang permasalahannya itu di Anda, bukan keadaan yang pada masa itu. Yang bermasalah itu di Andanya yang kami ingin tahu. Anda... Gini, bro. Iya, gimana? Gini, kalau Anda menanyakan hal yang demikian, seharusnya Anda melihat dari pandangan seperti gimana, gitu loh. Ya, sama seperti kita orang Indonesia ini memutuskan perkara bahwa orang-orang yang mengusir penjajah itu adalah pahlawan. Nah, sekarang orang-orang Kristen hari ini menerima karya keselamatan dari upaya penyaliban. Kalian adalah orang yang diselamatkan dari penyaliban. Artinya bahwa ada yang bekerja di balik semua itu. Seperti tentara Romawi, kemudian imam kepala, mahkamah agama, orang Farisi, termasuk Yudas. Mereka lah yang kemudian berusaha dan bekerja menyalibkan sehingga saudara-saudara menerima upah keselamatan. Maka muncul pertanyaan, mereka yang menyalibkan Yesus bagi Anda ini pahlawan atau penjahat? Ya itu gini Bang Juma, kalau Anda melihat dari pandangan Anda sendiri, mungkin Anda berkata bahwa itu adalah penjahat. Sebab dalam arti kata bahwa pasti pandangan Anda bahwa itu mereka membunuh Yesus, betul? Di Anda yang saya tanya. Tetapi dalam pandangan, bentar. Iya, tapi kan dalam pandangan saya dengan pandangan Anda kan beda. Pandangan saya bahwa di mana itu sudah dinubuatkan bahwa Yesus Kristus itu akan mati, akan disalibkan. Begitu, Bang. Iya, berarti orang-orang yang terlibat di dalam penyaliban ini sudah dinubuatkan menjadi pahlawan atau menjadi penjahat bagi Anda. Kan itu. Kan Anda yang menikmati hasil dari kerjaan mereka. Anda yang menikmati hasilnya kan. Orang Yahudi enggak, orang Islam juga enggak. Anda yang menikmati hasil itu. Penyaliban itu ada hasilnya, yaitu Anda diselamatkan. Nah, pertanyaannya muncul, yang menyalibkan Yesus itu bagi Anda itu pahlawan atau penjahat? Anda sudah nikmati hasilnya loh, pekerjaan mereka. Gini bro, pertanyaan Anda ini maka itu saya tadi tanyakan.
Kalau dalam pandangan saya, aduh, ntar ya. Halo, Saudara Raymond. Bang, bisa buka kameranya, Bang? Oke, minta ini dulu bang. Kirim permintaan dulu bang. Oke, tunggu ya. Udah? Oh, belum bisa kayaknya. Belum bisa tetap. Belum bisa. Pengikutnya mungkin yang belum ada. Oke, langsung aja bang ya. Saya dari Silakan. tadi menunggu untuk bisa naik. Sebentar Silakan. saya mau berdiskusi dengan Bang Juma. Terima kasih Oke. Bang Juma malam ini. Oke. Saya dikasih kesempatan. Sebenarnya menarik sekali pembahasan yang dipilih oleh Bang Juma ini antara eksekutor, penyaliban itu pahlawan atau penjahat ya. Tapi sebelum saya jawab ke sana, saya ingin memastikan dulu bahwa satu pertanyaannya adalah menurut Bang Juma, Yesus itu pasti tidak mati ya disalib. Kalau kami di Islam yang tidak mati itu Nabi Isa alaihissalam. Oke. Iya. Kalau penilaian Bang Juma di Bible bagaimana? Kalau di Bible itu Yesus juga tidak mati disalib, tapi ada kemudian yang menggantikan beliau. Itu di Bible. Oke, baik. Yang digantikan itu ada alasannya. Saya ingin menjelaskan terlebih dahulu ya, Bang Juma. Iya, silakan. Ya, kalau misalkan saya menjelaskannya, Yesus menghadapi kematian itu kan bukan cuma hanya pertama kali ya, Bang Juma ya. Iya, betul. Tapi sudah beberapa kali, bahkan hampir Betul 3 sekali. kali, Yesus ingin dibunuh Iya. oleh rencana jahat, keinginan dan pengaruh dari iblis kepada imam kepala dan ahli Taurat serta para tua-tua. Betul. Tetapi karena waktunya belum tiba, maka Yesus terbebas dari orang-orang jahat ini. Nah, Iya. sekarang pertanyaan saya, bagaimana ketika waktunya telah tiba? Maka Oke. kemungkinannya cuma ada 2. Iya. Yesus lari atau diselamatkan, atau Yesus menghadapinya. Ini saya mencoba untuk menalarkan bahwa di dalam penyaliban Yesus itu seperti itu. Jadi pada saat waktunya tiba, Yesus menghadapi kejahatan itu, menghadapi orang-orang yang jahat itu, Yesus punya 2 pilihan saja. Yesus lari atau diselamatkan, atau Yesus menghadapinya. Itu menurut saya ya. Iya. Menurut saya adalah Yesus tidak ada sedikit pun gentar, mundur, ataupun takut untuk menghadapi kejahatan ketika waktunya itu tiba. Bagi saya, ketika ada teman-teman ya mengatakan bahwa Yesus itu tidak mengalami kematian, itu sama artinya Yesus itu berkompromi dengan kejahatan, gitu loh Bang Juma. Nah, coba saya mau bayangkan lagi, seandainya Yesus saja terhindar terhadap peristiwa penganiayaan atau kejahatan ataupun kematian ini atau penyaliban ini, bagaimana dengan murid-muridnya kelak gitu loh, menghadapi penganiayaan, penderitaan, bahkan kematian karena Yesus loh. Mereka kan mati semua tuh jadi martir kan karena Yesus gitu loh. Pasti berbeda fakta dan kenyataannya seperti itu, bahwa murid-muridnya itu tidak akan mau berkorban, sementara Yesusnya aja menghadapi kejahatan itu aja dikabur gitu loh. Kalau apa poinnya adalah Yesus itu tidak mati menghadapi kejahatan. Seperti itu dari saya awalnya mungkin Bang Juma. Oke, baik. Jadi ada ungkapan yang menarik dari saudara terkait ketika saudara mengatakan waktunya belum tiba. Nah, ini saya ingin jelaskan. Di dalam Lukas 22 diterangkan begini. Ketika orang-orang
imam-imam kepala mahkamah agama, ya, datang kemudian di tempat Yesus. Apa kata Yesus? Sangkamu aku ini penyamun, sangkamu aku ini penjahat, sampai kamu harus datang menangkap aku lengkap dengan pedang dan pentungan. Padahal tiap hari kita sama-sama. Tiap hari kau melihat aku di bait suci mengajar, tapi kau tidak menangkap aku, kau tidak punya niatan membunuh aku. Apa kata Yesus? Dan saatnya sudah tiba. Itu kata Yesus. Tetapi saatmu sudah tiba, saatmu, waktu kalian. Ini adalah waktu kalian. Ini saat kalian berkarya dan saatnya kuasa kegelapan. Saya ulang lagi. Setiap saat kau melihat aku di bait suci mengajar, tapi kamu tidak bawa pentungan, kamu tidak menangkap aku. Dan kata Yesus, tetapi sekarang saatmu. Dan saatnya kuasa kegelapan. Tetapi ini adalah saatmu dan saatnya kuasa kegelapan. Artinya yang mau muncul setelah itu adalah kuasa kegelapan, bukan penyelamatan. Sebelum itu terjadi, apa yang dialami, apa yang dilakukan oleh Yesus? Dia berdoa kepada Tuhan. Ya kan? Bapa, aku serahkan semuanya. Biarlah cawan ini berlalu, tapi bukan atas kehendakku, tapi atas kehendakmu. Setelah dia berdoa kepada Bapa, apa respon Bapaknya? Apa respon Tuhannya? Mazmur 91. Tapi jangan ke situ terlalu jauh. Apa respon Bapaknya? Di data empat-empatnya, malaikat pun turun. Apa tujuan malaikat turun? Kira-kira menurut saudara? Mengantarkan ke salib atau mengangkatnya ke langit? Oke. Silakan. Gantian ya, gitu ya. Silakan. Oke. Baik. Terima kasih, Bang Juma. Saya melihat bahwa teman-teman ketika melihat kematian Yesus itu karena kejahatan saja ya. Sekarang saya ingin juga memberikan satu pernyataan dari Yesus bahwa alasan yang lebih khusus Yesus itu pasti menjalani kematian. Menjalani kematian itu alasan yang paling khusus dari Yesus itu apa? Saya melihat karena Yesus ingin menggenapi firman atau perkataannya sendiri yang disampaikannya jauh sebelum penyaliban yang akan terjadi. Mari kita lihat di Injil Yohanes ya. Kalau tidak salah di Yohanes 5 ayat 25. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, banyak orang-orang mati akan mendengarkan suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarkannya akan hidup. Suara Anak Allah ini menunjukkan kepada diri Yesus pribadi ya. Kata hidup di sini menunjukkan bahwa bukan tubuh tapi jiwa ya. Jadi apa yang ingin saya sampaikan adalah perkataan Yesus ini ditujukan kepada orang-orang yang mati loh. Ya, sekali lagi saya ingin menegaskan di sini bahwa Yesus mengatakan bahwa Yohanes 5:25 ini ditujukan kepada orang-orang yang mati. Sementara nggak mungkin Yesus dalam keadaan hidup. Ya, maka bagi saya Yesus pasti ke sana melalui kematiannya itu untuk menggenapi perkataannya sendiri. Seperti itu, Bang Juma. Oke, baik. Jadi gini, supaya diskusi ini tidak ngambang, menurut saudara garis besarnya, secara garis besar, yang menginginkan kematian terhadap Yesus, iblis atau Tuhan? Itu dulu. Yang menginginkan kematian. Kalau Anda mengatakan Tuhan, tentu ada dalil pendukung bahwa Yesus aku utus untuk mati nebus dosa-dosa manusia. Tapi kalau iblis yang menginginkan kematian terhadap Yesus, Anda sendiri yang sudah membuktikan bahwa iblis sudah berapa kali melakukan pencobaan pembunuhan terhadap Yesus. Nah, menurut saudara nih, kan tadi saya mengatakan bahwa tetapi ini saat kamu dan kuasa kegelapan.
Sekarang pertanyaan saya, yang menginginkan kemudian kematian Yesus, kuasa kegelapan atau pencipta alam semesta? Ya. Saya tadi sudah menyebutkan ya. Kalau yang saya pegang itu adalah tadi tuh Yohanes 5 ayat 25 tadi, Bang Zuma. Kalau sudah seperti itu keinginan Yesus sendiri untuk ke sana gitu loh. Menghadapi kematian karena kejahatan itu, Yesus pasti ke sana. Karena waktunya itu dia harus ke sana gitu loh. Seperti itu. Jadi bukan karena Tuhan, bukan karena iblis. Menurut saya itu karena Yesus ingin menggenapi perkataannya sendiri, dia mau ke sana. Seperti itu. Anda dapat data itu di mana? Matius? Yohanes 5 ayat 25. Yohanes 5 nomor 25. Ayat 25. Ya. Jadi gini saudara, di dalam Yohanes 10 nomor 17-18, Yesus sendiri yang mengatakan tidak ada yang bisa membunuh aku. Nggak ada, kecuali aku yang memberikan nyawaku sendiri. Dan aku yang punya hak dan juga bisa mengambilnya kembali. Sekarang permasalahannya bukan di situ. Permasalahannya adalah Bapak yang mengutus Yesus itu mau nggak ini Yesus dibunuh? Syukran Bang Indra. Apakah Yesus yang mau dibunuh atau yang mau membunuhnya itu adalah iblis? Kalau iblis yang ingin membunuhnya, Bapak ngapain? Nonton aja, menyaksikan orang yang dikasihinya dieksekusi, atau gimana Bapak ini aksinya? Karena tadi kan dia sudah berdoa tuh, Bapak, aku serahkan kepadamu, harus kehendakmu, bukan kehendakku. Maka pertanyaannya, Bapak berkehendak Yesus itu mati, atau Bapak berkehendak agar Yesus jangan dibunuh? Karena harus kehendak Bapak, maka kuncinya di situ. Bapak ini yang punya kehendak, kan dia sudah mau dibunuh tuh, udah mau ditangkap, direncanakan mau dibunuh, maka dia serahkan semuanya kepada Bapak. Apakah Bapak mau Yesus itu dibunuh atau Bapak mau menyelamatkan Yesus? Faktanya Bapak sudah mengutus malaikat untuk memberikan kekuatan. Apakah supaya malaikat ini menggiring Yesus ke mana? Ke salib, atau justru sebaliknya? Bapak mengangkatnya ke langit. Oke. Kehendak Bapak yang saya bisa pahami dari Bang Zuma adalah Bang Zuma melihat kehendak Bapak ini. Tolong ketika melihat kehendak Bapak itu, jangan pada saat Yesus lagi mau menghadapi kematian. Ya. Sekali lagi saya mau sampaikan bahwa tolong Bang Zuma dan teman-teman melihat kehendak Bapak itu kepada Yesus. Jangan pada saat Yesus akan menghadapi kematian. Tetapi mesti dilihat kehendak Bapa itu secara keseluruhan, yaitu sejak Yesus dilahirkan sampai Yesus akan menghadapi kematian atau penyaliban. Nah, selama itu apakah Yesus pernah menerangkan apa kehendak Bapa itu? Mari kita lihat, saya ingat-ingat. Mari kita lihat dalam Injil Yohanes 6 ayat 39 dan 6:40. Kalau tidak salah, moga-moga enggak. Inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, supaya semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya aku bangkitkan pada akhir zaman. Itu kalau tidak salah 6 ayat 39. 6:40-nya, inilah kehendak Bapakku, supaya setiap orang yang melihat Anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Ya, jadi jelas bahwa tujuan Yesus yang akan dicapai adalah kepada orang-orang yang percaya itu kepada Yesus, menuju kehidupan yang kekal. Itu Bang Zuma. Oke, saudara, data-data yang Anda sajikan itu kehendak Bapa supaya Yesus itu dipercaya, bukan dibunuh. Betul, Itu betul. ya. Nah, sekarang permasalahannya adalah ini terkait Yesus berdoa nih. Ini di penghujung kehidupan dia. Dia berdoa harus terserah Bapa, bukan terserah dia. Biarlah cawan ini berlalu, tapi bukan atas kehendakku, tapi atas kehendakmu. Ini berbicara mengenai salib atau tidak disalib Yesus ini.
Makanya Tuhan mengutus malaikat. Fungsi malaikat ini turun ke bumi mendatangi Yesus pada saat genting seperti itu apa? Menyelamatkan dari salib atau menghantarkan ke tiang salib. Sedangkan prosesi penyaliban yang terjadi terhadap oknum yang dikira Yesus, yang sangkanya Yesus, yang Anda anggap Yesus, pertama iblis, kedua tentara Romawi, imam kepala, mahkamah agama, orang-orang Farisi. Ini bukan malaikat. Mereka adalah orang-orang yang bersekongkol untuk mencelakai Yesus. Terus fungsi malaikat tadi apa? Kenapa nggak ikut terlibat ke penyaliban? Tidak ada malaikat ikut terlibat di sana. Jadi ketika malaikat turun memberikan kekuatan sampai Yesus itu ketakutan, keringatnya seperti titik-titik darah, itu tujuannya apa? Menghantarkan ke salib kah? Sedangkan yang pergi ke salib itu, yang mendatangkan penyaliban terhadap Yesus itu iblis. Iblis yang melatar belakangi proses itu terjadi, bukan malaikat. Malaikatnya cuma berfungsi memberikan kekuatan. Nah, kekuatan yang diberikan kepada Yesus itu untuk apa? Apa fungsinya? Faktanya yang disalib itu cuma minum asam anggur menjilatnya mati. Disalib juga tidak cukup, kurang lebih 3 jam mati. Kekuatan apa yang dikasih? Nggak ada. Kekuatannya itu bisa terjadi kalau dia diangkat ke langit, sebagaimana ucapan Yesus sendiri di dalam Mazmur 91, sebagaimana ucapan Yesus sendiri di dalam Lukas 22 nomor 22, atau Lukas 24 nomor 44. Harus tergenapi tentang aku semua yang tertulis yang ada di dalam kitab Mazmur. Di kitab Mazmur itu kehendak Bapa agar Yesus diselamatkan. Tidak ada Yesus agar dibunuh. Andai saja Yesus berdoa, ya Bapa, hendak mulai yang terjadi, tidak ada malaikat turun, berarti kehendak Bapa itu Yesus mati. Tapi karena malaikat itu turun, untuk apa? Di dalam Lukas 4 nomor 6, kata iblis begini kepada Yesus, jika engkau betul-betul adalah anak Elohim, jatuhkan dirimu ke bawah, sebab ada tertulis tentang engkau, bahwa Elohim akan mengutus malaikat kepadamu agar dia menatang engkau di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Malaikat akan diutus untuk menyelamatkan kamu. Dan Petrus juga berkhotbah demikian adanya. Di mana Petrus berkhotbah kalau malaikat akan turun mengangkat Yesus ke langit? Kisah Para Rasul 2 nomor 29, 30, 31, 32, 33. Bukankah Daud itu adalah nenek kita dan kuburannya masih ada di tengah-tengah kita? Dia sudah meramalkan, menubuatkan akan adanya Mesias. Jasadnya tidak mengalami kematian, kemudian dia tidak ditinggal di alam orang mati, melainkan tangan kanan Elohim akan mengangkatnya ke atas. Itu tertulis khotbah Petrus tuh. Nah sekarang Yesus berserah diri. Ternyata apa yang disampaikan oleh iblis bahwa malaikat akan turun diutus oleh Tuhan untuk menatang Yesus di tangannya, terbukti. Ada tertulis di dalam Mazmur 91 nomor 11 nomor 12. Malaikat akan turun menatang engkau di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Nomor 8-nya, engkau hanya menonton orang fasik, walaupun 1000, 10.000 kiri kananmu, engkau hanya menonton pembalasan terhadap orang fasik. Berarti nonton, berarti dia diangkat. Karena dia menonton perbuatan orang-orang fasik. Dengan panjang umur aku akan kenyangkan engkau, dan aku akan perlihatkan keselamatan kepadamu. Berarti malaikat turun mengangkat Yesus. Lagian nih, terakhir nih Bang. Coba Anda lihat di dalam kitab yang sama, Lukas. Cerita yang sama. Yesus berdoa. Yesus diberi kekuatan. Orang-orang Yahudi datang menangkapnya. Yesus berkata, saatmu sekarang, saatnya kuasa kegelapan sekarang yang berkarya. Dan ketika ada orang yang ditangkap, ditanya, apakah engkau adalah Mesias? Apa kata dia? Di data nomor 69. Sekarang ini, Yesus sudah duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, sementara itu Yesus, tapi dia mengatakan sekarang ini Yesus sudah duduk di atas. Sekarang ini, berarti yang ditanya ini bukan Yesus.
Itulah kekuatan yang dibawa oleh malaikat tadi. Dia diangkat. Makanya Markus menulis di dalam Markus 16 nomor 12, maka Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain. Nah, bukti. Dia bukan Yesus lagi. Sudah rupa lain. Maria masuk ke kuburan, melihat mayat tersebut. Dia sudah bicara dengan orang itu. Siapa yang engkau cari, ibu? Aku mencari mayat Tuhanku ada di sini. Apakah kau mengambilnya? Sementara menurut narasi Bible, itulah Yesus yang dikira tukang kebun. Itulah bukti-bukti bahwa itu bukan Yesus. Orang yang sudah diserupakan dan diakui oleh Markus. Makanya dalam Kisah Para Rasul 25 nomor 29 nomor 25 nomor 19, mereka berselisih paham tentang seseorang yang bernama Yesus. Ada yang mengatakan sudah mati, namun Paulus mengatakan dia masih hidup. Berselisih paham. Jadi jelas itu, Bung, yang menjadi permasalahan. Apakah Tuhan menghendaki kematian Yesus untuk menebus dosa-dosa orang yang bersalah? Adakah perintah Tuhan begitu? Bukankah dikatakan di dalam Keluaran 23 nomor 7, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah, jangan kau membunuh orang yang benar, sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang bersalah. Artinya tidak ada penebusan dosa untuk orang-orang yang bersalah. Ini hanya ajaran setelah Yesus terangkat ke langit aja, ya dirubah dengan mengambil kitabnya orang, dicocok-cocokkan. Ini untuk menebus dosa. Mana? Jadi saudaraku, terakhir dari saya, tolong disikapi ini. Ketika Yesus berdoa kepada Tuhan, Tuhan kehendaknya yang berlaku. Untuk apa malaikat turun ke bumi memberikan dia kemudian pertolongan, kekuatan? Apa fungsi kekuatan yang diberikan malaikat terkait dengan penyaliban? Sedangkan penyaliban, Yesus letoi, Yesus loyo, nggak ada apa-apa. Yang terjadi, kalau saya nih, saya lebih cenderung kepada nubuat-nubuat Yesus, yang mana Yesus akan digantikan oleh orang fasik. Misalnya, Amsal 21:18. Orang fasik dipakai sebagai ganti orang yang benar. Pengkhianat dipakai sebagai tebusan bagi orang yang jujur. Saya lebih percaya itu. Nah, oleh karena itulah saya katakan bahwa Yesus tidak punya dosa. Yesus tidak punya salah. Adakah hukuman gantung salib untuk orang yang tidak punya salah? Nggak ada. Jangan kau membunuh orang yang benar. Artinya, kalau benar-benar Yesus yang asli yang disalib, bukan menebus dosa, tapi melahirkan dosa, karena itu melanggar firman Tuhan. Tapi kalau bukan Yesus yang asli yang disalib, itu baru tepat. Karena orang yang disalib ini adalah orang yang dikutuk Tuhan. Ulangan 27 nomor 25, terkutuklah orang yang menerima suap untuk menyerahkan orang yang benar agar dibunuh. Siapa pelakunya itu? Yudas. Sementara yang disalib ini adalah orang yang dikutuk. Kata Paulus, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Siapa yang digantung di tiang salib? Yesus. Tidak mungkin. Lalu siapa? Orang yang dikutuk Tuhan. Siapa yang dikutuk Tuhan di antara Yudas dengan Yesus? Yudas. Alasannya, Yudas menerima suap. Yesus ada menerima suap? Enggak ada. Sementara Paulus ketika bernarasi, Galatia 3 nomor 13, Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Nah, tertulis di mana itu yang dikutip Paulus? Tertulis di Ulangan 21 nomor 22 nomor 23. Apa katanya? Apabila ada orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu kau salibkan dia, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman di atas salib. Sebab orang yang mati dikutuk oleh Tuhan, jangan kau biarkan mayatnya menyentuh tanah yang diwariskan Tuhan kepadamu. Sekarang pertanyaannya, dosa apa yang dilakukan Yesus sampai dia harus dikutuk oleh Tuhan? Gak ada kan? Tapi kalau Yudas yang ditanya, dosa apa yang dilakukan Yudas sampai dia yang harus disalib dikutuk? Banyak dosanya. Berkhianat, makan suap, mengikuti keinginan setan yang merasukinya, banyak. Maka dia lebih cocok untuk menggantikan Yesus daripada Yesus yang benar ini kemudian disalibkan. Tak ada alasan. Cuman satu alasannya kenapa Kristen mau yang asli salib. Cuman dosa kalian kan. Nah, kalau
Anda memaksakan Yesus yang asli salib untuk dosa-dosa kalian agar kalian selamat, maka muncul pertanyaan, apa kedudukan penyalib Yesus yang telah menghadiahkan keselamatan kepada saudara? Karena sebenarnya kalau benar Anda selamat karena salib, bukan Yesus juru selamat Anda, tapi iblis yang merasuki Yudas, merasuki imam kepala mahkamah agama, orang Farisi ahli Torah, yang berkongkol melakukan kesaksian palsu dan tipu muslihat demi untuk membunuh Yesus agar kalian Kristen selamat. Maka juru selamat kalian bukan Yesus, tapi iblis. Silakan. Oke, makasih Bang Juma. Saya menangkap ada 3 pertanyaan yang mesti saya jawab ya. Tapi saya mau satu-satu dulu, karena nanti kalau sekaligus saya nggak dapat feedback dari Bang Juma. Yang pertama, tentang penyaliban itu adalah kutukan, ya, itu yang satu. Kemudian yang kedua adalah tadi apa tadi? Yang pembunuh Yesus itu, eksekutornya itu pahlawan atau penjahat, ya. Kemudian yang ketiga, Bang Juma tadi mengatakan bahwa yang menggantikan Yesus adalah Yudas. Nah, nanti yang ini yang akan saya mau buktikan bahwa kalau memang itu Yudas, kita bisa buktikan nanti gitu loh. Jadi ada tiga poin ini yang saya tangkap tadi dari penjelasan Bang Juma. Pertama, saya ingin menjelaskan tentang penyaliban kutukan dulu, ya. Moga-moga dari tadi ada di pikiran saya, semoga nggak meleset, nggak lewat gitu loh Bang Juma, ya. Jadi kalau mau melihat penyaliban itu adalah kutukan, ada 2 aspek nih kalau menurut saya yang bisa kita lihat dan pelajari bersama Bang Juma. Pertama, aspeknya itu adalah orang. Yang kedua, aspeknya itu adalah salibnya itu sendiri, ya. Saya mau mencoba menjelaskan tentang aspeknya orangnya dulu. Ketika seseorang itu dihadapkan pada suatu hukuman, maka apa yang terjadi? Pertama, mungkin orang tersebut itu benar-benar bersalah, dan untuk menegakkan keadilannya itu maka mendapatkan hukuman. Artinya kalau orang salah pasti dihukum, ya. Kemudian yang kedua, itu pertanyaan saya adalah, apakah bisa terjadi kalau ada orang yang benar dan tidak bersalah itu ditangkap, dan untuk menegakkan keadilan yang palsu orang tersebut dihukum? Dalam hal ini ya disalib gitu loh. Pasti jawabannya bisa gitu loh. Bisa, pasti bisa terjadi. Nah, inilah yang sering kita dengar slogannya, kalau memang yang salah pasti salah, yang benar itu pasti bisa disalahkan. Keadaan inilah yang terjadi pada waktu itu kepada Yesus. Jadi bagi saya, Yesus itu tidak bersalah, tapi ditangkap dan dihukum dengan cara disalib, ya. Itu orangnya, itu orangnya. Kemudian salibnya. Saya mau membicarakan salibnya, ya. Saya benar-benar mengimani itu apa yang tadi disampaikan Bang Zuma, ya. Saya mengimani bahwa salib itu adalah, saya mengimani bahwa salib itu bagi Yesus dan kita memang benar. Lambangnya itu penghinaan, ya. Bagaimana tidak terhina? Martabat seorang manusia itu ditelanjang di depan umum. Lambang pengkhianatan, dia dikhianatin. Lambang kutukan, itu sudah pasti tadi yang Bang Juma. Lambang kekejian bagi seorang manusia. Tetapi satu pelajaran yang bisa saya dapat dan saya petik dari peristiwa ini adalah Yesus ingin mengajarkan kepada kita dalam Matius 23 ayat 12. Barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Tetapi barang siapa direndahkan dirinya, maka ia akan ditinggikan. Maka bagi saya, Yesus tahu dan sadar apa yang terjadi setelah penyaliban ini. Justru manusia saat itu melihat amat sangat rendah, ya. Tetapi kelak manusia akan melihat sebaliknya, bahwa Yesus akan ditinggikan dan dimuliakan melampaui apapun juga dari dunia ini. Itu bagi saya. Ketika melihat penyaliban itu seperti itu, begitu Bang Juma.
Ya, halo Bang Zuma, itu Iya. itu tanggapan saya. Oke. Baik. Ada satu hal yang menarik, saya simpulkan gini. Yesus ketika mencanangkan pemahaman terhadap muridnya akan kepergiannya dia selalu mengatakan harus tergenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur. Itu dulu. Jadi bukan keinginan orang-orang setelahku, tetapi keinginan Bapakku. Aku harus pergi sesuai dengan kehendak Bapakku. Apa yang dipikirkan Bapakku itulah jalan aku pergi. Saya kutip di dalam Kisah Para Rasul 1. Coba Anda buka di sana. Ada data yang menarik menurut saya yang harus saudara pahami. Dikatakan begini, bukan tentang kamu semua aku berkata. Di Kisah Para Yohanes 13 nomor 18 dan nomor 19. Di situ Yesus mengatakan dengan sangat jelas bahwa bukan tentang kamu semua aku berkata. Aku tahu siapa yang telah kupilih, tetapi haruslah genap kemudian nas ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Nas itu tertuang di dalam Mazmur 41. Nas yang Yesus sebutkan itu, nas yang tertulis itu, bahwa sahabat karibku telah memakan rotiku dan dia mengangkat tumitnya untuk aku. Ternyata nas itu tertulis di Mazmur 41 nomor 9 dan seterusnya. Ada hal menarik di situ. Yang tadi itu Yohanes 13 nomor 18 19 itu ternyata adanya di Mazmur 41 nomor 9. Coba Anda baca. Oke. Saya belum menangkap poinnya. Sabar. Apa ya? Saya belum selesai memang. Saya belum selesai. Iya, baik. Sorry. Nomor 9-nya dikatakan bahwa sahabat karibku yang kupercayai telah makan rotiku. Itu telah mengangkat tumitnya untukku. Bahkan dikatakan bahwa tetapi engkau ya Tuhan, kasihanilah aku dan tegakkanlah aku, maka aku hendak mengadakan pembalasan terhadap mereka. Yesus malah mau melakukan pembalasan, bukan malah menyelamatkan kalian. Kalian yang melakukan dosa, kok aku pula yang dibunuh. Aku akan melakukan pembalasan kepada mereka. Dengan demikian aku tahu bahwa engkau berkenan kepadaku apabila musuhku tidak bergembira. Kalian malah bergembira kan? Yesus gak mau. Orang yang memberikan kemudian memberikan aku untuk sebagai kurban, di mana aku tidak salah, tapi aku diputuskan untuk bersalah, maka aku ingin balas kemudian kepada mereka. Tetapi engkau adalah penopangku. Aku karena ketulusanku, engkau membuat aku tegak di hadapanmu untuk selama-lamanya. Jadi Yesus itu tidak tersentuh, malah dia ingin balas dendam kepada orang-orang yang mencanangkan pembunuhan terhadap dirinya. Coba, saya kasih garis merahnya. Matius 16, nomor 21 sampai nomor 23. Ketika Yesus mengatakan, aku hendak ke sana, lantas kemudian Petrus menariknya ke samping. Apa kata Yesus? Iblis, enyahlah iblis, kau adalah batu sandugan. Sebab kau hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Kau tidak memikirkan apa yang dipikirkan Tuhan. Yang dipikirkan Tuhan adalah karya keselamatan terhadap Yesus. Jadi Yesusnya justru ingin melakukan pembalasan terhadap muridnya yang mengangkat tumitnya untuk dirinya berkhianat. Aku akan melakukan pembalasan terhadap mereka. Itu kata Yesus. Jadi bukan malah sebaliknya Anda diselamatkan. Yang menjanjikan keselamatan kepada Anda itu adalah oknum-oknum yang datang setelahnya. Paulus, orang yang keluar dari kubur, dan seterusnya. Itulah yang menjanjikan keselamatan kepada Anda. Maka muncul pertanyaan ini. Apakah eksekutor penyaliban pahlawan atau penjahat? Tolak ukurnya, Bapak Elohim menghendaki kematian terhadap Yesus, atau iblis yang menghendaki kematian terhadap Yesus?
Ini belum tersentuh. Silakan. Oke. Pembalasan Yesus itu terlihat ketika ada satu kejadian, ada satu peristiwa, dan apa yang akan Yesus sampaikan, terutama di dalam penyaliban ini. Ya. Sekarang saya ingin menjawab pembunuhan terhadap Yesus ini itu dilakukan oleh siapa, gitulah. Jadi saya ingin jelaskan bahwa dalam peristiwa ini terdapat dua kelompok orang nih yang mendapatkan keadilan dari Yesus. Ya, menurut saya dalam pembunuhan terhadap Yesus terdapat dua orang kelompok yang mendapatkan keadilan dari Yesus. Pertama, mereka orang-orang yang menyerahkan Yesus, termasuk juga merencanakan untuk menyalibkan Yesus, yaitu ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala, ditambah Yudas Iskariot. Maka Yesus berkata di dalam Matius 26 ayat 24, celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Artinya orang-orang inilah yang mendapatkan hukuman, karena dia akan celaka baik di bumi maupun di surga. Maka jelas tidak ada pengampunan bagi mereka, karena mereka adalah orang-orang yang jahat dan mengikuti kehendak iblis, dan kerajaan maut adalah tempatnya bagi mereka. Itu yang pertama, ya. Yang kedua adalah mereka yang melakukan eksekusi kematian Yesus sampai disalib, yaitu prajurit-prajurit Romawi. Jadi yang membunuh Yesus itu bukan Yudas, bukan para ahli Taurat. Mereka itu yang merencanakan, mereka itu yang menyerahkan Yesus. Tetapi yang membunuh itu adalah prajurit-prajurit Romawi. Ini yang saya yakini. Maka Yesus berkata apa? Ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya, pertanyaannya adalah kenapa mereka diampuni? Itu berarti bukan dia itu penjahat, ataupun bukan juga dia itu pahlawan. Karena apa? Mereka diampuni, artinya mereka sadar bahwa mereka itu di posisi bukan penjahat, juga bukan pahlawan. Saya ilustrasikan seperti ini. Saya mengambil contoh ya. Kalau ada di dalam suatu pengadilan dijatuhi hukuman vonis eksekusi mati, lalu pada saat eksekusi di depan regu tembak, orang tersebut mati ditembak gitu loh. Terus pertanyaan saya adalah, sadar tidak tuh regu tembak itu yang membunuh orang itu? Tentu tidak sadar. Coba seandainya mereka sadar, mereka pasti tidak mau melakukan pekerjaan itu lagi gitu loh. Nah, jadi demikian juga dengan prajurit-prajurit itu. Bahkan kepala prajurit itu yang telah menyaksikan dan memerintah dan menyuruh eksekusi Yesus, mereka telah sadar setelah Yesus mati dan mengatakan apa? Sesungguhnya orang ini adalah orang benar. Nah, menurut saya, maka mereka itu pasti mendapat pengampunan dari Yesus. Jadi betul apa yang dikatakan Bang Zuma adalah Yesus akan melakukan hukuman bagi orang dengan keadilan gitu loh. Terhadap peristiwa kematian Yesus ini, itu yang saya lihat. Begitu Bang Zuma. Oke. Ada dua hal yang Anda jelaskan. Yang pertama yang menyerahkan itu menjadi penghuni neraka. Kemudian para eksekutor lainnya, yaitu tentara Romawi, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka kerjakan. Dua oknum ini adalah dua kekuatan yang menggabung menjadi satu untuk menyalibkan Yesus di atas tiang salib sehingga Anda bisa selamat. Pertanyaannya itu tadi, mereka ini pahlawan Anda atau penjahat menurut pandangan saudara? Kalau yang masuk neraka ini tidak ada, tidak menyerahkan Yesus, gimana kalian mau selamat? Sementara keselamatan kalian itu wajib, Yesus itu mati disalib. Kok ada yang masuk neraka? Sedangkan yang masuk neraka inilah yang menghadiahkan 2 miliar keselamatan kepada
Kristen, 2 miliar keselamatan kepada Kristen. Tanpa dia yang masuk neraka ini, kalian mau selamat gimana? Yesus bunuh diri gitu. Inilah pola yang kemudian dibolak-balik. Polanya Tuhan tidak mau Yesus itu mati. Yang membunuh adalah anak-anak iblis. Nah, karena yang ingin kemudian, yang akan terjadi kemudian adalah Tuhan menyelamatkan Yesus, maka yang dibunuh ini adalah orang jahat. Yang dibunuh ini orang jahat. Dan yang mengimani kematian orang jahat itu juga adalah orang jahat. Anda mau kemana? Anda mengatakan dia ke neraka. Tanpa mereka bisa nggak kalian selamat? Nggak bisa. Itu sudah melanggar firman Tuhan. Jangan kau membunuh. Orang yang benar melanggar firman Tuhan itu neraka. Tapi anehnya Anda menjadikan kemudian pelanggaran terhadap firman Tuhan itu sebagai keselamatan. Siapa Anda ini? Mereka penjahat. Karya penjahat Anda terima sebagai jalan selamat. Sementara di situ ada firman Tuhan. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Kalau membunuh orang yang bersalah bukan menyelamatkan, bukan menebus dosa, malah melahirkan dosa. Itu yang betul. Nah sekarang, apakah Tuhan mau Yesus itu mati? Tidak. Kalau orang berusaha membunuhnya, apa tindakan Tuhan? Menyelamatkan. Bisa nggak Tuhan menyelamatkan? Bisa. Tadi ada pernyataan saudara. Kalau orang yang kemudian itu terjadi adalah orang benar, yang disalib, bisa nggak? Bisa. Kalau dia bukan utusan Tuhan. Bisa. Kalau dia bukan duta Tuhan, kalau dia bukan wakil Tuhan, bisa. Kenapa tidak? Tapi kalau dia adalah utusan Tuhan, dia sudah dijanjikan keselamatan. Mau seperti apapun kuatnya iblis, mau seperti apapun kemudian tentara Romawi, imam kepala mahkamah agama, kalau Tuhan yang mau menyelamatkan dutanya, tidak mungkin bisa selamat, tidak mungkin tidak selamat. Makanya tadi malaikat itu turun. Tapi saudara akan tetap mencari jalan. Yesus harus mati dan ini harus terjadi karena ini harus digenapi. Tapi Anda tidak mampu menjawab, bukan? Mereka yang Anda katakan masuk neraka ini karena telah menyerahkan Yesus, bagi Anda itu apa? Bagi Anda yang saya tanya, Anda yang saya tanya. Bagi Yesus dia katakan celakalah, adalah lebih baik kalau orang ini tidak dilahirkan. Bagi Yesus. Yang saya tanya, bagi Anda, dia yang Anda katakan celaka, masuk neraka, karyanya jelas, memberikan keselamatan kepada Anda. Sebagai orang yang menerima keselamatan dari dia yang rela masuk neraka, demi Anda nobatkan dia sebagai apa? Pahlawan atau penjahat? Gitu loh. Yesus mati di atas tiang salib, Anda anggap juru selamat. Tetapi ada orang masuk neraka demi keselamatan Anda anggap apa? Yesus mah enak, mati nebus Anda, begitu mati hidup kembali. Tapi ada yang mati di neraka kekal demi Anda. Karena upah dia. Karena Yesus sendiri yang memilihnya. Yesus sendiri yang memilih orang yang makan rotinya. Yesus sendiri yang kemudian memutuskan dia yang berkhianat. Yang menciumku itulah yang mengkhianati aku. Dia sendiri yang pilih. Di dalam Yohanes 6 nomor 12, nomor 70. Bukankah aku yang memilih engkau yang 12 dan satu di antaramu adalah iblis? Yesus sendiri yang pilih. Lantas kemudian dia dihukum neraka gitu? No. Dia dihukum neraka, Anda yang masuk surga. Sementara Anda mengucapkan terima kasih aja kagak. Yesus yang mati menjadi tumbal dari pekerjaan orang yang ke neraka itu Anda tuhankan, Anda sembah-sembah, Anda ibadahi. Sementara yang berkarya di balik itu Anda lupakan. Dia rela loh masuk neraka demi Anda loh.
Dia rela neraka bukan cuma setahun, 1 miliar tahun, kekal. Demi untuk keselamatan Anda. Lantas dia ini sebagai apa bagi Anda? Kalau Yesus aja yang hanya merupakan tumbal, Anda jadikan sebagai pahlawan, bahkan Tuhan, maka dia yang masuk ke neraka ini Anda jadikan sebagai apa? Jangan Anda katakan memang posisinya berarti Anda lebih setan daripada setan. Setan masih bisa berterima kasih. Apa yang Anda akan berikan kepada yang memberikan dirinya masuk neraka demi keselamatan saudara? Ingat 1 Korintus 15 nomor 17, tanpa kebangkitan sia-sialah imanmu dan kamu tetap hidup di dalam dosa. Bayangkan itu. Filipi 2 nomor 6, nomor 7 sampai nomor 11. Theos turun ke bumi, mengambil rupa hamba, taat, bahkan taat sampai mati di atas tiang salib. Oleh karena itu, semua nama yang ada di kolong langit dan bumi akan bertekuk lutut kepada Yesus yang disalib. Luar biasa bukan? Yesus membebaskan kalian dari kutuk hukum Torah. Karena apa? Karena dia disalib. Efesus 2:15, untuk itulah Yesus mati, untuk menghapuskan, untuk membatalkan hukum Torah dan segala ketetapan yang ada di dalamnya. Berarti yang ke neraka ini pahlawan di atas pahlawan. Buntu Anda. Kalau yang disalib itu untuk menyelamatkan. Tetapi setahu saya tidak ada konsep dari Elohim menyelamatkan manusia dengan cara membunuh manusia. Kayaknya ada yang keliru di situ. Orang-orang Yahudi melakukan penebusan dosa tidak menyalib sapi, tidak menyalib kambing, tidak menyalib domba. Ini ada yang aneh. Orang yang disalib malah dikatakan penebus dosa. Kalau orang yang disalib ini adalah penebus dosa, maka apa kedudukan orang yang menyalibnya? Apa kedudukan orang yang menyalibnya? Bukan Yesus juru selamat. Yang juru selamat adalah yang masuk ke neraka. Silakan Anda tentukan sikap. Saya sebagai muslim yang melakukan penyaliban terhadap orang benar adalah iblis, dan iblis tidak akan berkarya menyelamatkan manusia. Kalau yang disalib oleh iblis adalah orang benar, maka yang menyalibnya adalah orang neraka, dan yang menerima hadiah dari pemberi salib juga adalah orang neraka. Maka sikap saya adalah yang disalib adalah penjahat dan yang diselamatkan adalah orang yang benar. Sehingga tak ada keselamatan bagi yang menyalibkan dan juga yang menerima penyaliban itu. Silakan Anda tentukan sikap. Itu sikap saya. Silakan. Oke, baik. Terima kasih Bang Juma. Silakan. Saya ingin mungkin ini terakhir penjelasan saya karena ya. Bang Juma sudah ini. Tapi setelah ini saya mau kesimpulan ya, boleh ya? Siap. Habis ini. Sekarang saya ingin membuktikan, tadi kan saya sudah mengatakan ada tiga perihal yang tadi Bang Juma sebutkan. Saya langsung masuk aja. Saya ingin membuktikan bahwa apakah yang apakah yang mati di salib itu Yesus atau bukan? Ya. Pertanyaan saya adalah, kalau penyaliban yang terjadi ini bukan Yesus, lalu kata Bang Zuma tadi, ambillah contoh Yudas Iskariot ya. Sekarang saya ganti Yesus dengan Yudas Iskariot, lalu saya masuk ke dalam Injil Yohanes ya, yang menceritakan kronologis secara detail peristiwa penyaliban Yesus ya. Yang pertama, apakah Yudas Iskariot itu berada di Taman Getsemani bersama Yesus saat penangkapan, atau ia datang bersama prajurit? Jawabannya pasti Yudas datang bersama prajurit ya. Logisnya gak mungkin prajurit yang bersama Yudas itu gak melihat dan mendengar suara atau wajah Yudas. Selama dalam perjalanan yang jauhnya menuju ke taman itu, Yudas itu pergi bahkan
sebelumnya itu menghadap ahli-ahli Taurat. Dan gak mungkin mereka tuh tidak tahu dan tidak melihat wajah dan suara Yudas. Kalaupun Yudas yang dicari bukan Yesus, pasti dalam perjalanannya Yudas itu harus mengganti pakaian atau menyerupakan dengan Yesus. Itu satu. Ya, saya ingin pelan-pelan membuktikan apa yang saya yakini gitu ya. Satu. Kemudian yang kedua, Yesus telah berkata kepada Petrus sebelum penyaliban terjadi, hari ini sebelum ayam berkokok, kamu sudah menyangkal aku 3 kali. Logisnya, Petrus ada di taman melihat, logisnya Petrus itu ada di taman sebelum Yesus pertama kali ditangkap, betul ya? Bahkan ia ikut menghadang prajurit loh. Dan Petrus itu sadar dan melihat bahwa itu Yesus yang ditangkap. Pertanyaan saya, ngapain coba? Kalau benar-benar itu yang terjadi, Petrus itu menyangkal Yesus sampai 3 kali, itu ngapain? Kalau dia melihat sendiri, dia menyaksikan, bahkan dia ikut menghadang prajurit-prajurit yang ditangkap itu bukan Yesus. Ngapain Petrus itu menyangkal sampai 3 kali? Itu yang kedua. Itu pembuktian saya. Ada lagi, yang ketiga. Saya kembali kepada Yudas Iskariot. Tujuan dan maksud Yudas itu kan hanya menyerahkan Yesus dan mengambil uang lalu pergi. Ya. Logisnya sekarang Yudas yang ditangkap, nggak mungkin Yudas itu diam sepanjang hari. Dia itu pasti berteriak-teriak, membela diri, minta dilepas dan berteriak-teriak. Kamu salah orang tangkap. Kamu salah tangkap orang. Tetapi apa yang terjadi? Saat yang ditangkap itu disiksa, dipukul, dicambuk, tidak membuka mulut satu kata pun. Sama seperti induk domba yang dibawa ke pembantaian. Sama seperti induk domba yang dibawa menggunting bulunya, ia tidak membuka mulut. Ya. Saya berpikiran kalau itu Yudas itu pasti teriak-teriak. Nggak mungkin Yudas itu diem. Karena tujuannya itu sudah beda. Dia hanya menyerahkan Yesus. Semuanya tertulis di dalam Injil Yohanes. Kronologisnya jelas. Logisnya, nggak mungkin seorang ibu yang telah bersama selama puluhan tahun nggak mengenal loh suara dan wajah anaknya. Meskipun sudah buruk rupanya, itu sudah kayak bukan seorang manusia lagi karena sudah disiksa, dicambuk. Orang ibu itu nggak mungkin nggak tahu ciri-ciri anaknya. Bahkan ketika diturunkan dari salib, itu diletakkan di pangkuan ibunya. Masa iya ibunya tidak tahu bahwa ini salah tangkap bukan Yesus? Jadi saya mencoba menggali Bang Zuma dari pembuktian saya bahwa kalau ini bukan kalau ini bukan Yesus, adalah Yudas Iskariot. Saya membuktikannya seperti ini. Mungkin ini pembuktian saya, Bang Zuma. Ya. Halo, Bang Zuma. Ya. Iya, lanjut. Saya dengar. Ya, Saya sudah, catat mungkin apa itu yang... saya. Oke, baik. Itu saja. Baik. Saya tanggapin ya, Saudara. Jadi bermula dari ungkapan Yesus di dalam Lukas 21 dan juga Matius 24. Di Lukas 21 itu dia katakan begini. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Jadi penyesatnya itu berkata, akulah dia. Di dalam kisah Yohanes 18 nomor 5, ketika Yudas dan juga tentara Romawi datang kemudian ke tempat persembunyian Yesus, di situ mereka bertemu dengan sosok yang kemudian bertanya kepada mereka, siapakah yang engkau cari? Mereka tentara Romawi termasuk Yudas berkata, kami mencari Yesus dari kota Nazaret. Satu hal yang perlu Anda perhatikan.
Di dalam Yohanes 18 nomor 5 itu, siapa yang engkau cari? Yesus dari Nazaret. Apa kata oknum itu? Akulah dia. Itu satu. Jadi orang yang ingin ditangkap ini mengatakan, akulah dia. Kata Yesus, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, memakai namaku dan mengaku akulah dia. Ingat itu. Apa yang terjadi sebelum penangkapan? Orang yang mendengarkan pengakuan orang itu mengatakan akulah dia, mereka mundur dan terjatuh. Ada apa? Pertanyaannya, ada apa? Kok cuman mengaku akulah dia, kok tiba-tiba mundur dan berjatuhan ke tanah? Ada apa? Berarti ada sesuatu yang terjadi di situ. Ditangkaplah orang tersebut. Ditangkap orang tersebut. Digiring, trak. Yang pertama yang Anda harus perhatikan, ketika orang ini mengaku akulah dia. Jadi dia mengaku Yesus nih. Udah digiring. Anda baca di dalam Markus 14 nomor 50. Semua murid Yesus lari meninggalkan Yesus. Berarti yang tinggal dua. Tinggal dua. Yang 11 sudah lari, tinggal dua. Yang pertama Yudas, yang kedua yang ditangkap. Saya ulang, lari 11 orang, yang tinggal 2 orang. Markus 14. Berarti yang tinggal di situ Yudas dan yang dikira Yesus yang ditangkap dan juga tentara Romawi dan imam-imam. Apa yang terjadi? Di belakang dia ada seorang pemuda menggunakan kain lenan. Siapa ini? Ini tanda tanya besar. Tadi murid sudah lari, Yudas ada tentara Romawi katanya di kelompok mereka, kemudian ada Yesus yang ditangkap. Tapi di belakangnya ada seorang pemuda menggunakan kain lenan. Loh, kok ada tambahan satu? Ada tambahan satu. Atau jangan-jangan Yesusnya yang menggunakan kain lenan, yang ditangkap ini Yudas. Karena murid-murid sudah pada lari. Ketika yang menggunakan kain lenan ingin ditangkap, dia melepaskan kain lenannya dan lari dengan telanjang. Selamat, enggak ditangkap. Siapa yang menggunakan kain lenan? Sejenak sebelum kemudian jamuan kudus yang terakhir, Yesus. Di mana tertulis? Yohanes 13 nomor 4. Yesus melepaskan kain jubahnya dan menggunakan kain lenan. Ingat, menggunakan kain lenan. Ke-11 murid lari. Yesus tinggal 2 nih. Ada di belakang nih, menggunakan kain lenan. Lolos, tidak ditangkap. Siapa ini yang ditangkap? Yang mengaku akulah dia. Apa yang terjadi setelah akulah dia ini di sidang? Coba Anda lihat ketika dia di sidang, di data Markus, di data Lukas 22 nomor 69. Apa kata dia nih? Kan tadi di data nomor 53, saatmu sekarang dan sekarang kuasa kegelapan. Saat penangkapan kan? Sebelum penangkapan, malaikat datang. Tiba-tiba saja ketika di sidang, di Lukas 22 nomor 69, apa kata orang yang mengaku akulah dia tadi? Yesus sekarang sudah duduk di atas, di samping kanan Tuhan yang Maha Tinggi. Berarti yang di sidang ini siapa? Pantaslah kemudian ketika Petrus menyangkali, 3 kali dia sangkali. Kenapa? Karena yang dan itu sudah dinubuatkan memang di dalam Mazmur 109. Apa kata yang tertulis di sana? Angkatlah seorang fasik untuk dia. Seorang fasik untuk jabatannya diambil oleh orang lain. Jadi jelas, ketika kemudian Yesus ditanya, yang ditangkap ditanya, apakah kamu ini Mesias? Apa kata orang itu? Kamu yang mengatakannya. Kamu yang mengatakan aku Mesias. Nah, lalu dia menjelaskan, Yesus sekarang sudah duduk di sebelah kanan Elohim. Berarti yang di sidang ini bukan Yesus. Kemudian Anda lihat, ketika Anda berbicara mengenai Petrus,
Lukas 24 nomor 12. Endingnya, ketika orang-orang Maria datang kemudian ke kuburan itu, dan di situ dia tidak menemukan ada mayat, dia datang melapor kepada ke-11 murid. Data nomor 8, 9, 10, 11, nomor 12 endingnya. Ibu-ibu ini, Maria Magdalena, Salome, dan semua, Yakobus, datang melapor ke 11 murid. Hei, yang dikira gurumu itu, kenapa dia bukan gurunya? Karena dia lari. Gurumu yang dikubur itu nggak ada. Nggak ada. Tinggal kain kafan yang ada. Apa kata muridnya? Tidak percaya. Murid-murid mengatakan itu adalah kabar bohong, itu adalah omong kosong. Meskipun demikian, Petrus pagi-pagi minggu itu pergi ke kubur dan menyaksikan di sana yang ada hanya kain kafan. Lantas Petrus berkata di dalam hatinya. Apa kata Petrus dalam hatinya? Apa yang sedang terjadi ya? Kok bisa bertanya seperti itu? Apa yang sedang terjadi ya? Kok nggak ada orang itu dikubur? Padahal dia disidang, dia dibunuh dan seterusnya. Kok nggak ada? Ada apa? Itulah yang dikatakan bahwa saatnya sudah tiba, kuasa gelap saatnya kuasa gelap. Ingat, di dalam Yohanes 12 nomor 31, tidak lama lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini, yaitu iblis, sudah datang dan dilemparkan keluar. Dilemparkan keluar dari mana? Dari kubur. Penguasa gelap, iblis itu kan dimasukkan ke dunia orang mati. Yesaya 14 nomor 15. Iblis dilemparkan ke dalam dunia orang mati. Dan kata Yesus, penguasa dunia yang iblis itu dilemparkan keluar pada hari ketiga. Matius 12 nomor 40. Kemudian yang Anda harus pahami di situ adalah ketika Petrus itu berkhutbah. Petrus berkhutbah di Kisah Para Rasul 2 nomor 29 sampai 40. Tidak mungkin Petrus berkhutbah sesuatu yang tidak berkesesuaian dengan apa yang disaksikannya. Makanya dia mengatakan seperti itu karena dia menyangkal ini bukan guru saya ini. Aku tidak mengenal dia. Bukan berarti itu dia sangkal bahwa itu benar-benar adalah gurunya yang disangkal, enggak. Karena memang bukan gurunya. Wajar kemudian kalau kau menolak aku, karena memang itu bukan aku. Nah, di dalam Kisah Para Rasul 2 yang tadi saya katakan, dagingnya kemudian tidak mengalami kematian. Dia tidak ditinggal dunia orang mati, melainkan tangan kanan Elohim mengangkatnya ke langit. Jadi yang disalib ini, akulah dia, si penyesat. Waspadalah kepada penyesat yang berkata kepadamu, akulah dia. Siapa yang ditangkap? Dia yang mengaku akulah dia. Malah diulang-ulang 2 kali. Akulah dia, akulah dia. Ditangkap. Setelah ditangkap penyesat, anggaplah dia penyesatnya. Setelah ditangkap, apa yang terjadi? Keluar dari kubur, dan apa yang dia katakan? Kepadaku telah diberi kuasa, baik di langit maupun di bumi. Pertanyaan saya, sejak kapan Yesus menerima kuasa langit dan bumi? Ketika Yesus dicobai di Lukas 4 nomor 6, iblis datang. Apabila aku akan memberikan segala kuasa langit dan bumi beserta segala kerajaan yang ada di bumi, jika engkau Yesus menyembah aku akan memberikan segala kuasa ini. Yesus terima enggak? Yesus tidak terima. Maka nomor 13-nya, iblis mundur dari mencobai Yesus, dan iblis menunggu waktu yang tepat. Waktu kapan waktu tepat itu? Ketika Yesus sudah diangkat, kemudian ada masuk ke kubur, dia harus dilempar keluar pada hari ketiga. Iblisnya keluar dari kubur. Apa yang dikatakan? Kepadaku telah diberi kuasa, baik di langit maupun di bumi. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Siapa yang mau disembah? Yesus atau iblis? Kata Yesus, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Siapa namaku? Yesus. Dan berkata, akulah Kristus. Berarti penyesat itu bergelar apa? Yesus Kristus. Matius 24 nomor 4 nomor 5. Itu yang harus diwaspadai, penyesat yang datang dengan memakai nama Yesus. Sedangkan yang memakai nama Yesus ini
menerima keselamatan dari karya iblis. Orang-orang yang mengaku sebagai pengikut Yesus Kristus adalah orang-orang yang mengaku selamat akibat iblis merasuki Yudas, bla 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 bla. Yesus yang asli disalibkan, lalu kemudian mati, lalu setelah bangkit, orang-orang pengikut Kristus Yesus itu diselamatkan. Satu runutan yang sangat kemudian sempurna karya iblis. Karena Yesus mengatakan, inilah saatmu, saatnya kuasa kegelapan. Yesus diselamatkan dong. Lalu yang disalib, akulah dia. Yang keluar dari kubur, akulah dia. Yang banyak penyesatnya, yang banyak pengikutnya, yang mengaku Yesus Kristus. Lengkap. Kurang apa lagi? Silakan. Banyak sekali ini kalau saya tanggapi Bang Zuma. Kita bisa sampai besok pagi. Iya. Terlalu banyak. Saya nyatatnya, aduh banyak sekali yang harus saya tanggapin. Tapi ya nggak apa-apa. Maksud saya, tadi saya pembuktian saya, logis saya, banyak yang belum tersentuh sama Bang Zuma. Itu pendapat Bang Zuma, saya hargai. Saya tidak mau merevisi, nanti kita jadi debat kusir di sana. Oke. Saya cuma sedikit saja. Ada dua dulu tadi yang Bang Zuma katakan. Ketika Yesus itu dicobai, Bang Zuma, saya cuma mau, ini pandangan saya ya. Ini yang saya yakin nilai iman. Ketika Yesus itu dicobai oleh iblis. Iblis itu kenapa sampai bisa berhadapan dengan Yesus? Sementara ketika Yesus sampai di danau itu ya, itu banyak, sampai ada yang kerasukan setan saja itu nggak berani menyentuh Yesus. Kenapa ini iblis hanya satu orang, mungkin cecungutnya loh, berhadapan dengan Yesus. Saya buat perbandingan di sana. Saya percaya Yesus sedang menggenapi firman yang telah ada sebelum Yesus lahir. Itu kenapa iblis itu bisa sampai mendekati Yesus. Yesus ingin menggenapi firman. Ya, itu tadi yang saya tangkap, bahwa iblis kok bisa mendekati Yesus. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kapan Yesus itu berkuasa? Coba Bang Zuma tengok di Yohanes 14 ayat 14. Di situ Yesus berkata apa? Mintalah apa saja kepadaku, dalam namaku aku akan melakukannya. Itu kalau Yesus nggak punya kuasa, itu dia nggak bisa mengabulkan. Ya, jadi dua hal itu yang ingin saya tanggapi dari pernyataan Bang Zuma. Sama satu lagi, tadi kelepasan ketika Yesus berdoa, datanglah malaikat. Saya meyakini Yesus itu ketika berdoa, Yesus itu bukan seperti manusia. Manusia berdoa atau manusia mengungkapkan perasaan doanya itu kepada Tuhan, itu tidak ada terjadi apapun di hadapan kita. Dengan Yesus itu berbeda. Ketika Yesus berdoa dengan Bapa pasti menunjukkan dia hadir di situ. Salah satunya itu malaikat. Jadi buat saya, ketika malaikat itu hadir, bukan untuk memberi kekuatan kepada Yesus, tetapi itu menunjukkan bahwa Bapa ada di situ, begitu loh. Jadi Bapa hadir ketika Yesus berdoa. Bapa hadir ketika Yesus berdoa di tempat-tempat yang lain, boleh dicek. Mungkin ketika Yesus dipermandikan, itu Bapa hadir di sana. Selama Yesus berdoa, Bapa hadir di situ. Jadi menurut saya, kalau waktunya Yesus menghadapi kematian, masa iya Yesus takut gitu loh ya. Saya merasakannya seperti ini. Ada satu anak saya bertanya kepada saya. Ini boleh ya, ilustrasi ya, Bang Zuma. Saya kadang tarik keluar dulu supaya bisa masuk lagi. Jadi porsinya jelas gitu loh. Ada satu anak saya itu bertanya sama saya seperti ini. Persis perumpamaannya, ayatnya ketika Yesus
berdoa di Getsemani, ada malaikat. Anak saya tuh pernah bertanya kepada saya begini, Papa, kematian itu mengerikan ya, menakutkan ya, menyeramkan ya. Sampai bertanya seperti itu. Artinya apa? Apakah iya Yesus takut? Apakah iya Yesus sampai harus lari? Apakah iya Yesus sampai harus ketakutan gitu loh? Saya bilang tidak. Kematian itu adalah sama seperti ketika Anda belum pernah pergi ke satu tempat. Lalu bagaimana caranya Anda pergi ke sana? Pasti menggunakan pesawat terbang. Pesawat terbang itulah yang membawa Anda pergi ke satu daerah menuju daerah yang belum Anda tuju. Demikian juga ketika saya nanti akan masuk ke surga, saya harus melewati apa? Kematian. Jadi Yesus ingin mengajarkan, menunjukkan gitu loh, bahwa kematian itu bukan sesuatu akhir, bukan sesuatu yang selesai gitu loh, tetapi itu adalah yang membawa kita menuju ke surga. Nggak mungkin kita bisa ke surga tanpa kematian gitu loh. Jadi harus melewati kematian. Nah, itulah kenapa yang saya katakan tadi, bahwa bagi saya ini ya, saya mau mengulang sedikit lagi untuk penekanan saja. Bagi saya, ya, kematian Yesus itu bukan karena kejahatan, bukan karena kematian Yesus itu hanya seolah-olah untuk pengampunan atau penebusan dosa, tetapi Yesus ingin menggenapi perkataannya tadi itu loh, bahwa dia ingin membantu. Bagi saya itu lebih daripada itu gitu loh, bukan hanya sekedar penebusan dosa, bukan hanya karena dia menghadapi kematian, tetapi lebih daripada itu. Yesus ingin menggenapi apa yang dia katakan sendiri. Begitu, Bang Juma. Oke, baik. Ada dua hal. Yang pertama, kenapa iblis bisa? Padahal selamanya iblis tidak bisa. Kenapa pada saat itu bisa? Dijawab sendiri oleh Yesus. Di dalam Lukas 22 yang tadi, sangkamu aku ini penyamun, sampai kamu datang bawa pedang dan pentungan. Padahal aku tiap hari mengajar di bait suci, tapi kamu nggak ngapa-ngapain terhadap aku. Tetapi saatmu sudah tiba dan kuasa kegelapan. Nah itu, sudah tiba kuasa kegelapan itu. Makanya dikatakan dalam Yohanes 14 nomor 30, tidak lama lagi aku berbicara dengan kalian, sebab penguasa dunia ini telah datang, dan penguasa dunia itu sedikit pun tidak berkuasa atas diriku. Itu satu. Yohanes 12 nomor 31. Saatnya dunia dihakimi, sebab penguasa dunia telah datang, yaitu iblis, dilemparkan keluar. Sekarang ini kata Yesus, sekarang ini penguasa dunia dilemparkan keluar. Sekarang itu berarti saat itu. Penghakiman dunia ini sekarang, dan penguasa dunia ini telah datang dan akan dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Keluar dari kubur. Karena ketika iblis naik ke langit, ingin menguasai, ingin menyamai Tuhan, Tuhan mengatakan tidak, namun sebaliknya ke dalam kubur engkau aku lemparkan. Yesaya 14 nomor 12. Jadi yang keluar dari kubur itu kuasa kegelapan yang Anda tuhankan itu. Sekarang juga, kata Yesus, sekarang penguasa dunia telah datang dan dia akan dilemparkan keluar. Makanya Yesus memberikan oleh-oleh kepada angkatan jahat. Di dalam Matius 12, angkatan jahat ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda kepada angkatan jahat, melainkan anak manusia akan keluar dari kubur, dari perut bumi pada hari ketiga. Maka orang-orang yang menyalibkan kemudian oknum ini bertanya kepada Petrus, apa yang harus kami lakukan? Apa kata Petrus di data Lukas 2 nomor 40? Bertobatlah dan tinggalkanlah angkatan jahat ini. Bersihkanlah diri kalian dari angkatan jahat ini. Maksudnya apa? Kau telah membunuhnya. Yang kau bunuh itu telah diangkat menjadi Tuhan dan Kristus bagi kalian. Bagi angkatan jahat, dia punya Tuhan. Siapa? Ya mereka salib sendiri.
Yesus yang kau telah salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan. Oleh siapa? Oleh Tuhan. Dan menjadi Kristus untuk siapa? Angkatan jahat. Kisah Para Rasul 2 nomor 40. Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Itu. Jadi Yesus dagingnya tidak mengalami kematian dan tidak ditinggal di dunia orang mati. Yang asli. Melainkan tangan kanan Elohim mengangkatnya ke langit. Sedangkan Yesus yang lain yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus bagi kalian. Jadi kalau Anda bertahan, oh enggak, dia ini memang itu hadiah dari Tuhan untuk kalian. Al-Quran surah Al-Araf ayat 27 ayat 30. Aku Tuhan menjadikan iblis menjadi penolong bagi mereka. Anda bertahan, memang wajib. Anda harus mempertahankan itu. Sedangkan cara Anda mempertahankan itu, mohon maaf nih, Anda mencoba untuk melakukan sesuatu yang tidak tepat berdasarkan Bible Anda itu sendiri. Anda mengatakan malaikat datang tidak memberikan kekuatan. Anda bohong. Anda baca Lukas 22 nomor 43 sampai nomor 44. Maka malaikat menampakkan diri kepadanya untuk memberikan kekuatan kepada Yesus. Silakan, saya kira cukup saudara. Silakan besok datang lagi atau lusa atau kapan aja kita berikan kesempatan kepada saudara kita yang lain. Oh iya ya, baik. Terima Oke. kasih Bang Juma. Sama-sama, Terima kasih. sama-sama Bang. Baik. Ya, makasih Bang. Nah, demikian tadi kaum muslimin ya, yang dimana perdebatan itu berlangsung dan apa yang dibuat oleh para debater kita muslim ya, ya dengan beraneka rupa ya, beraneka ragam, ada yang keras, ada yang lembut, karena memang ya karakter itu kan berbeda-beda. Pada zaman Nabi pun para sahabat itu ada yang soft, ada yang keras ya, ada yang tegas, ada yang lembut gitu ya. Lembut tidak berarti meninggalkan ketegasan ya. Keras juga bukan berarti mereka itu benci ya. Keras karena tegas. Keras karena ingin adil. Keras karena ingin semuanya baik gitu. Nah, untuk dari pihak Kristen sendiri memang ya seperti kita tahu ya, tidak ada yang berkualitas di antara mereka ini, satu pun tak ada, terkecuali mereka ini datang dengan membawa asumsinya ya, karena semangatnya itu, karena girohnya. Tapi sayang giroh tidak diiringi dengan keilmuan, giroh tidak diikuti dengan keilmuan, sehingga apa yang mereka sampaikan pada akhirnya blunder gitu ya. Ya memang hampir semua Kristen yang begitu gitu ya, pada akhirnya blunder. Awal-awal kadang-kadang yang tahu dalil sekalipun awal-awal tuh ya memang membacakan ayat-ayat lalu mereka memaparkan, menjelaskan tuh. Tapi kesini semakin lama ketika habis hujah yang mereka sampaikan ya, ayat-ayat pendukung yang mereka gunakan itu habis, maka yang tersisa hanya hujatan-hujatan yang akhirnya blunder gitu. Yang pada akhirnya ya kasih itu tak sampai ya, ajaran kasih tak sampai gitu. Baik kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya Iri Budiasani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا هدي يا بشير